Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil darsana ikhwah. Wa nahnu al-an fi mas'alah ats-tsamina wal 'ishrin, permasalahan yang ke-28. Masih di dalam permasalahan yang berkaitan dengan mengusap kedua khuf, ya. Permasalahannya berbunyi, hukmu al-mashi 'alal khuffi tsani liman labisa khuffain fawqa ba'dihima. Nah, sekarang bagaimana kalau orang pakai dua khuf? Hmm, pakai dua khuf. Nah, ya. Orang pakai dua khuf ini mungkin nggak kebayang di pikiran kita ya. Tapi di sini bisa kita bayangkan ya atau bisa kita kiaskan seperti orang yang memakai kaos kaki kemudian memakai sepatu. Ya, sudah pernah kita bahas ya hukum mengusap kaos kaki selama memenuhi syaratnya maka boleh kita katakan benar ya. Mengusap khuf itu mengusap kaos kaki itu diperbolehkan. Nah, itu yang sudah kita bahas waktu itu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang pakai kaos kaki kemudian pakai sepatu? Ya, kalau pakai sepatu doang ya jelas, gampang hukumnya. Nah, sekarang ini bagaimana kalau dia memakai kedua-duanya? Nah, apa hukum mengusap khuf yang kedua? Ya, khuf yang kedua ini maksudnya sepatunya. Nah, karena kalau yang wajib di khuf itu wajib dimasah itu sebenarnya khuf yang pertama, kaos kaki gitu. Ya, tapi karena adanya masyaqqah untuk melepasnya, apa hukumnya? Kalau kita ganti membasuhnya dengan khuf yang kedua gitu. Atau pertanyaannya adalah ya, mengusap khuf yang pertama jelas wajib. Ya, lantas yang kedua, apa hukumnya? Apakah perlu diusap juga atau cukup dengan mengusap yang pertama? Baik. Maka tahrir mahal khilafnya adalah ittafaqal jumhurul fuqaha'i ala masyru'iyyati nasi 'alal khuf. Jumhur fuqaha sepakat akan disyariatkannya mengusap atas khuf. Nah, ini udah selesai pembahasannya. Wakhtalafu fi man labisa khuffain. Nah, tapi mereka berselisih pendapat berkaitan dengan orang yang menggunakan dua khuf. Hal yajuzu al-masu 'alal khuffi tsani? Apakah boleh dia mengusap khufnya yang kedua? Ya. Nah, ya. Artinya ya dua khuf di sini maksudnya dua pasang ya. Ya, normalnya orang pakai dua khuf tentunya, kiri dan kanan. Jadi maksud kita di sini adalah ya khufnya double gitu. Ya, dua pasang gitu. Nah, mungkin yang dalamnya lebih tipis daripada yang luar ya, gitu. Baik. Pendapat yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, yang masyhur dalam mazhab Maliki dan pendapat dari Imam Ahmad. Beliau mengatakan ya juzul masu 'alal khuffi tsani. Boleh. Ya, boleh mengusap khuf yang kedua. Washtarata aktsaruhum an yakuna al-khuffu tsani malbusan 'ala taharatin bil ma'. Dan mayoritas mereka mempersyaratkan khuf yang kedua ini haruslah dikenakan ya ala taharatin bil ma'. Harus sudah taharah berarti. Nah, jadi antum nggak perlu bayangkan dia memakai khufnya sekaligus dua, enggak ya. Ya. Misalkan antum pakai khuf satu nih, dalam safar, ya khuf antum bolong, ya khuf antum bolong, akhirnya perlu ditambal, antum pakai khuf yang kedua, ya antum pakailah khuf yang kedua. Nah, ini seperti ini apa hukumnya? Ya. Boleh apa tidak? Gitu. Apakah yang khuf yang kedua yang antum usap ataukah khuf yang pertama itu antum copot? Ya. Itu yang antum usap gitu. Nah, baik. Adapun pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu pendapat Imam Syafi'i ya di Al-Qaul Al-Jadid. Ya, kalau dikatakan Syafi'i Jadid, ya, ya itu ucapan Imam Syafi'i ya, yang baru. Ya, yang baru itu maksudnya apa? Ya, yang menjadi akhir dari mazhab beliau. Ya, sebagaimana kita tahu, Imam Syafi'i itu punya dua periode, ya, periode qadim dan periode jadid. Ya, Al-Qaul Al-Qadim, Al-Qaul Al-Jadid. Nah, ya. Al-Qaul Al-Jadid itu maksudnya adalah fatwa-fatwa beliau atau ucapan-ucapan beliau setelah beliau pindah ke Mesir. Nah, jadi ketika sebelumnya beliau masih di Irak itu namanya Al-Qaul Al-Qadim.
Nah, itu Al-Qaul Qadim ya. Jadi di Mesir beliau itu banyak memperbarui banyak pendapat-pendapat beliau, pandangan-pandangan fikih beliau, karena beliau melihat banyak perbedaan kondisi masyarakat. Gitu. Fikih itu kan berkembang seiring dengan kondisi masyarakat. Ya. Nah, baik. Jadi di antara al-qaul jadidnya Imam Syafi'i adalah la yajuzul mashu alal kufistan. Nggak boleh. Ya, kalau pendapat yang pertama di al-qaul al-qadim beliau mengatakan boleh. Assalamualaikum ya, udah ketemu. Nah, baik. Jadi apa sebab khilaf di antara dua kubu ini? Kenapa Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya punya pendapat yang berbeda dengan ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad dari mazhab yang lainnya? Sebab khilafnya adalah hal tantakilu taharatul qadami ilal khufi idza satarahul khuf, ya. Wa hal tantakilu taharatul khuf al asfal al wajiba ilal khufil a'la. Nah, taharah al qadam, ya. Taharah al qadam itu maksudnya ya, kedua kaki, ya, telapak kaki itu toharohnya apakah berpindah ke hub ketika kita membasuhnya, ya. Nah, maksudnya adalah kan antum berwudu dengan sempurna sebelum pakai hub, ya. Antum berwudu dengan sempurna. Nah, kemudian antum pakai hub. Nah, apakah ya kesucian, ketoharohan yang ada pada kaki itu berpindah ke hub karena hub sudah membungkus kaki, menutupinya, ya, atau bagaimana? Ya. Ataukah tantaqilu taharatul khufil asfal? Ini kan ada dua khuf ini sekarang. Apa khuf yang pertama yang nempel dengan kulit kaki? Apakah toharohnya itu berpindah ke khuf yang di atasnya? Khuf yang kedua maksudnya yang paling luar. Tiga lapis jadinya kan? Ya, toharoh kaki, toharoh khuf yang pertama, toharoh khuf yang kedua. Gitu. Apakah toharohnya kaki itu berpindah ke khuf yang pertama? Ya. Ataukah toharoh khuf yang pertama berpindah ke ya khuf yang kedua? Gitu. Paham ya? Sebelum hilapnya ya. Baik. Dalil yang dipakai oleh mazhab yang pertama atau kubu yang pertama adalah ya li'anna taharatal khufil asfal intaqalat ila taharatil khufil a'la kama intaqalat taharatul qadam ila al-khufi ba'da satrihi. Nah, kata mereka, toharohnya khuf yang paling bawah, itu maksudnya yang nempel dengan kulit, ya, itu berpindah kepada khuf yang di atasnya. Sebagaimana berpindahnya toharoh kaki kepada khuf setelah kita memakainya. Nah, jadi toharoh kaki pindah ke khuf. Ya. Kemudian ketika kita memakai khuf lagi, dia pindah ke ya khuf yang satunya lagi, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya, gitu. Logikanya mereka begitu. Kayak beginilah analoginya. Ya, kalau yang pertama nggak bisa hadir, kemudian dia menyerahkan perwakilannya, ya, yang kedua, ya, maka hukum perwakilan itu sama dengan yang diwakili kan. Nah, nanti perwakilan antum ini, orang yang antum utus untuk menggantikan antum hadir di sebuah acara ini, ternyata dia juga mewakilkan orang lain, gitu. Nah, sah nggak perwakilan dari wakil itu maksudnya? Nah, kalau antum mewakilkan orang ya jelas sah kan. Tapi kalau wakil antum, orang yang antum utus ini mewakilkan lagi, ya, boleh nggak gitu? Dianggap sah apa nggak taukil yang seperti itu gitu. Nah, di situ sebab khilafnya di situ. Ya, apakah bisa atau haroh itu berpindah gitu? Ya.
taukil itu perwakilan itu berpindah gitu. Baik. Ya. Dalil yang kedua, li'annal khuffas tsani satirun yumkin mutabatul masyi fi fa huwa asbahu bil munfarid. Karena khuf yang kedua itu menutupi. Ya, maka yumkin mutabatul masyi fi boleh digunakan untuk jalan, ya. Fa huwa asbahu bil munfarid. Maka ya sama aja dengan satu khuf sebenarnya gitu. Ya, jadi dua khuf ini dianggap satu sama pendapat yang pertama. Paham ya? Ya, dianggapnya satu. Ya, karena sama-sama menutupi. Nah, iya, di double. Ya. Tapi kan karena sama-sama memenuhi syarat menutupi mata kaki. Mahfum ya? Baik, sebentar ya. Kemudian pendapat yang kedua, dalilnya apa? Ya, itu pendapat Imam Syafi'i Al-Jadid. Li'anna taharatul khufil asfal la tantakil ila taharatul khufil a'la lil farqi bainahuma. Nah, dalam Imam Syafi'i, ya ini karena permasalahan nisbi ya, masalah toharoh itu berpindah apa enggak itu kan sesuatu yang abstrak ya. Ya, ya misalkan antum habis wudu dengan orang yang belum wudu, itu kalau zahirnya kan nggak bisa kita bisa bedakan mana yang toharoh mana yang tidak kan. Nah, jadi toharohnya suatu itu adalah hal yang abstrak, hal yang nisbi, relatif, sehingga kita nggak bisa tahu toharohnya apa tidak. Nah, menurut Imam Syafi'i, toharohnya itu nggak berpindah. Ya. Toharoh dari khuf yang pertama yang menempel dengan kulit kaki itu nggak berpindah ke khuf yang kedua. Jadi dia tetap di situ. Kenapa kata beliau lil farqi bainahuma? Karena kedua khuf ini beda. Nah, namanya saja khuf satu, khuf dua gitu. Nah, kemudian ya alasan beliau yang kedua adalah ar-rukhsah al-'ammah lil khufil awwal lil haja ila lubsihi kal jabirah wa tsani la hajata li lubsihi. Ya, rukhsah yang umum berlaku itu adalah untuk khuf yang pertama karena butuh kita pakai. Ya, butuh kita pakai khuf itu. Ya, kal jabirah. Ya, dia semisal dengan al-jabirah. Al-jabirah itu kayak gips gitu ya. Nah, wasani la hajata li lubsihi. Dan khuf yang kedua ini nggak butuh kita pakai. Ya, misalkan ya karena kaki dingin misalkan kita pakai hub yang kedua nggak terlalu butuh gitu maksudnya kalau ditinjau dari ya, tingkat daruratnya ya. Jadi lebih darurat itu kalau kita memakai hub yang pertama saja. Ya, udah cukup hub yang pertama untuk pakai, tapi karena antum ingin kaki itu lebih hangat, antum pakai hub yang kedua. Nah, itu maksudnya. Baik. Jadi pendapat yang rajih adalah kenapa? Nah, itu dia. Baik. Ya, maka yang rajih di sini berarti adalah pendapat yang pertama. Ya, kalau dikatakan pendapat yang kedua juga ya, sah-sah saja sebenarnya ya. Untuk pakai yang mana ya karena itu tadi kembali kepada masalah toharah itu nisbi sekali gitu, relatif sekali gitu. Jadi yang mengatakan toharoh itu berpindah ya sah-sah saja. Yang mengatakan tidak berpindah juga sah-sah saja. Nah, ya, karena tidak bisa dibuktikan gitu. Baik. Jadi pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama yang mengatakan boleh. Yang bisyarti lubzit tani ala taharatin bil ma. Ya, tapi sebagian dikatakan tadi ya di mayoritas dari kubu yang pertama mempersyaratkan harus digunakan dalam keadaan toharoh bil ma. Artinya sudah wudu dengan sempurna sebelumnya. Wa hukmuhu hukmul awal. Ya, hukumnya sama seperti hukum yang pertama. Kama laula bisa khuffan ghalidhan aw khatu jawraban min iddati tabaqatin wala bisahu. Sebagaimana misalkan ada orang pakai khuf yang ghalidh, yang tebal, au khata jawraban atau dia memakai kaos kaki ya min iddati tabaqatin berlapis-lapis gitu. Nah, dia pakai beberapa kaos kaki misalkan.
yang baru dia pakai khuf gitu. Taib, maka seperti ini tidak masalah. Ya, rajih. Ya, jadi menurut pendapat yang rajih adalah mengusap ya khuf yang pertama atau khuf yang kedua itu sama dengan mengusap khuf yang pertama. Berarti nggak masalah. Dianggap satu intinya pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dianggap dua gitu. Taib. Apa konsekuensinya kalau antum ambil pendapat yang pertama? Kalau antum ambil pendapat yang pertama berarti kalau antum menggunakan dua khuf atau tiga khuf atau empat khuf misalkan satu kos kaki, dua kos kaki, tiga kos kaki dan seterusnya ya, dalam keadaan tohara bil ma jaza an yumsah alaihi, berarti boleh untuk mengusap ya khuf yang terakhir yang paling atas gitu, yang paling lubarna. Nah, kalau antum ambil pendapat yang kedua, maka man labisa khuffain yajibu naz'uhu indal wudu wal masih al khufil awal. Kalau antum ambil pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i, berarti khuf yang paling luar terus dicopot dulu. Ya, usap khuf yang pertama. Nah, berarti kalau antum pakai kaos kaki, ya buka khuf antum, usap kaos kakinya. Pasang lagi khufnya. Pasang lagi sepatu. Apa ini? Nah, jadi kalau kita kiaskan kaos kaki seperti itu ya. Nah, jadi untuk teknisnya, ya, untuk praktisnya, lihat saja kalau kaos kaki yang antum pakai itu tebal, ya, karena ada kaos kaki yang di bawah mata kaki gitu ya nggak kelihatan kalau lagi pakai kaos kaki. Ada juga yang tebal seperti kaos kaki bola, yang misalnya pramuka itu ya, computerized itu biasanya ya, tebal-tebal deh. Nah, kalau yang tebal-tebal seperti itu, ya, maka kita kiaskan sama seperti khuf. Nah, artinya kita usap dia. Kalau kita ambil pendapat yang kedua ini. Nah, jadi kalau antum dalam mazhab Syafi'i tentu antum ambil ucapan Imam Syafi'i di sini kan. Nah, kalau antum merojihkan ucapan Imam Syafi'i di sini berarti kalau antum pakai kaos kaki yang tebal kemudian pakai sepatu di luarnya dan memenuhi syarat-syarat khuf, ya maka setiap berwudu antum copot sepatu antum dan mengusap kaos kaki itu. Baik. Tapi kalau antum ambil pendapat yang pertama, ya pendapat yang dirojihkan di sini, maka tidak perlu lepas sepatu, antum bisa usap ya, sepatunya langsung ya, tanpa perlu mencopot dan mengusap kaos kaki. Nah, ada huwa ya merujul masalahnya di Bitul Mujtahid, Fathul Qadir dan seterusnya. Nah, itu dia permasalahan yang ke-28. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita ambil permasalahan yang ke-29 ya berkaitan dengan pembatal ya apa namanya pembatal mengusap khuf itu apakah sama dengan pembatal wudhu apa tidak gitu. Nah, ya apakah ya, kalau kita katakan ya, hal-hal yang membatalkan wudhu memang itu adalah hal yang membatalkan juga mengusap halal khuf. Nah, sekarang pertanyaannya ada satu hal yang menjadi tambahan dalam masalah mengusap halal khuf dibandingkan dengan wudhu, yaitu mencopot khuf. Apakah mencopot khuf ini dikategorikan termasuk salah satu pembatal wudhu ya, ataukah ya tidak gitu. Nah, itu insya Allah taala akan kita bahas nanti dalam 4 pendapat. Nah, dan dalil-dalil masing-masing pendapat. Tapi bihada wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.